Nggak boleh main mata antar pasangan, laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya, 3 bos. Saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam. Instagram terbuka, Twitter terbuka, Facebook terbuka, nggak ada itu yang WA terbuka, teror saya nggak ada. Karena memang kita baik. Nggak boleh. Kalau ketahuan saya copot. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hancur. Wah, Prabowo seharusnya pecat ini ya, Natalius Pigai ini. Kenapa? Kita lihat saja begitu bahwa ya sebagai Menteri HAM ya mengatakan ya saya 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Buaya darat. Oke. Ini kok ngeri begitu kan ya. 3 malah curhat masalah, ya blunder masalah soal kayak begituan. Masa keluarga sendiri, besok dalam pribadi sendiri mengungkapkan seperti itu begitu kan ya. Ya 13 tahun tidak punya istri, ya tiba-tiba cuma 3 pacar. Ini kan siapa yang tidak mengatakan bahwa wah ini jangan-jangan ini budaya buaya darat ya. Orang banyak mengatakan berasumsikan seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa ya selama ini kan menteri begitu kan. Menteri tidak usahlah ngomong kayak beginian ya. Apalagi mengungkapkan ya pacar punya 3 pacar. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Apakah ini hanya lelucon? Apakah ini hanya candaan atau bagaimana? Karena apa yang kemudian disampaikan Natalius Pigai ini, ya pertama mengungkapkan masalah soal judol. Jangan sampai ada keterlibatan judol, ya melanggar maka akan di-out begitu kan ya, akan dikeluarkan. Nah, dengan adanya seperti ini, masyarakat ya, rakyat beramai-ramai di situ mengkritik habis-habisan begitu ya. Masalah ini kegilaan pribadi yang coba di-endorse menjadi kegilaan sosial. Perilaku yang secara sosial sebenarnya tabu diungkap, namun coba diwajarkan oleh seorang pejabat negara sekelas Menteri HAM ya depan umum. Ucapannya ini tidak terkait dengan tugas negaranya. Benar begitu kan? Ya, benar di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya Prabowo harus pecat. Ya, dengan adanya seperti ini, orang bisa menganggap, wah ini hal yang biasa, punya pacar ini, pacar itu. Artinya secara tidak langsung bahwa menurunkan citra seorang perempuan. Benar nggak begitu kan? Ya, menurunkan citra seorang perempuan kalau sudah seperti ini. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita lihat hari ini begitu kan ya, siapapun orangnya di situ begitu ya, berbicara masalah soal-soal kayak begituan ya bukan tidak boleh begitu kan. Dalam artian bahwa masa pribadi sendirinya mau diungkapkan dengan kata-kata seperti itu bahwa dirinya kan ia dianggap sebagai pemain perempuan begitu kan. Ya, memainkan perempuan. 3 pacar itu dalam status apa? Pacar itu tidak punya status dalam artian secara sah apakah dinikahi atau tidak. Nah, itu kan logikanya. Jadi artinya apa? Artinya Natalius Pigai ini begitu kan sudah blunder mereka. Sudah blunder mengatakan seperti itu. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap. Seharusnya Prabowo ini pecat orang-orang seperti ini begitu kan ya. Ya bisa saja orang mengatakan nanti wah hidung belang, wah ini buaya darat. Bisa saja orang-orang akan menganggap seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Ini apakah hanya candaan atau bagaimana? Tapi yang sering dibicarakan di situ masalah soal ya nampaknya tidak ada perkembangan bagaimana untuk memberantas yang kemudian apakah ini pelanggaran HAM atau tidak begitu kan. Kan lucu di situ begitu. Jadi saya kira ya apa yang kemudian disampaikan Pigai ini nampaknya ini masalah pribadi ya diungkapkan di situ begitu. Dah. Ya ini gimana Komnas HAM ini? Main tutup paksa ya.
masalah soal-soal bagaimana apa namanya yang akan terjadi selama ini, dalam artian bahwa ya sudah banyak kasus-kasus ini, apakah ini melanggar HAM atau tidak, ini yang seharusnya kita sorot, yang seharusnya kita pelajari di situ begitu kan ya. Jangan sampai ya orang-orang yang kemudian selama ini begitu kan ya ada pelanggaran HAM lalu kemudian diam begitu saja begitu. Ini sudah memimpin sudah apa namanya sudah agak lama begitu, dalam artian sudah 3 bulan ini begitu kan ya. Sangat disayangkan dengan hal-hal ucapan-ucapan seperti itu begitu. Prabowo harus pecat lah. Masih banyak penggantinya di situ begitu. Coba kita baca ya. Ini ya yang lain kita baca komentar-komentarnya. Ucapannya sangat menyakiti rakyat, khusus para jomblo. Sebenarnya milih menteri itu berdasarkan kompetensi. Apa gimana sih ya? Kok omon-omon saja? Pacar saya 3. Wah, ngeri jauh. Diberi anggaran 64 M. Saya maunya 20 T. Bukannya bertutur tentang program dan upaya seputar pelanggaran HAM di negeri Indonesia ya. Menteri satu ini malah berbicara tentang 3 pacar. Asli beneran, ini dangkul, ini gimana begitu kan, dangkul betul pemikirannya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa sebagai seorang menteri tidak bisa, artinya tidak, kurang pantas lah. Kurang pantas mengatakan seperti itu. Justru ini blunder kepada dirinya. Punya rekam jejak, ya hidung belang. Punya rekam jejak, buaya darat. Kan orang pasti melakukan seperti itu. Ya, memframing seperti itu. Jadi ayolah ya. Ya, menteri-menteri Prabowo nampaknya banyak yang blunder. Ngeri bos, ini ngeri. Kenapa tidak berbicara masalah soal pelanggaran HAM ya? Bagaimana soal penembakan anak sekolah begitu kan ya? Bagaimana dengan kericuan-kericuan? Apakah ini pelanggaran HAM atau tidak? Semuanya harus ada di situ. Kalau pidatonya hanya berbicara ya masalah, jangan ada keterlibatan judol. Jangan bermain judol anggotanya. Jangan. Nah ini kan yalah. Ngeri bos, ini ngeri persoalannya begitu kan ya. Ini justru menjadi beban kepada seorang Prabowo. Hal kayak gitu dibanggain, ya dibanggain. Memang kayak gimana spek 3 pacar lu kayak apa? Kayak bidadari apa? Kalau lu ada prestasi boleh banggain. Ya udahlah, kalau nggak ada prestasi begitu kan ya, sama tidak ada prestasi dan kontribusi ya. Ini kan dianggap sebagai bacot doang begitu. Ini komentar-komentar netizen loh. Ngeri sedap bos. Jadi saya kira ini gimana konsepnya punya 3 pacar itu loh ya. Saya aja takut sama istri. Kok saya yang tambah curang ini ya. enak ya punya tiga pacar begitu kan. Jadi ya gimana konsepnya begitu kan ya, punya 3 pacar itu konsepnya gimana? Apakah bohongi pacarnya terus atau sembunyi-sembunyi atau bagaimana? Jadi kan saya kira sekarang baru sekarang ini Menteri Prabowo mengaku punya 3 pacar ya, baru kali ini ya, wallahu alam, kita lihat saja ya. Coba kita baca. Menteri HAM Pigai, saya 13 tahun ya tidak punya istri. Cuma 3 pacar. Ngeri bos nih. Menteri Hak Asasi Manusia Ignatius Pigai mengaku sudah 13 tahun tidak punya istri. Ia mengaku hanya memiliki 3 pacar yang diklaim diperlakukan baik. Mulanya Pigai mengaku selalu memilih sosok yang terbaik di kementeriannya untuk menduduki jabatan tertentu. Ia mengklaim tidak pernah memilih orang berdasarkan kedekatan. Saya pelajari rekam jejaknya, saya pelajari juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama yang etika, moralitas, integritas, dan anti korupsi. Bahkan dia mengatakan begitu kan ya, para pejabat HAM ya, Kementerian HAM dilarang untuk berjudi secara online, daring ataupun langsung. Pigai mengancam akan mencopot pejabat yang berjudi. Kemudian Pigai menyebutkan pejabat dan insan lawan jenis Kementerian HAM tidak boleh main mata dan tak menjelaskan main mata yang dimaksud. Setelah itu, Pigai menyebutkan dirinya sudah 13 tahun tidak memiliki istri dan mengaku memiliki 3 pacar yang diperlakukan dengan baik. Perlakuan baik itu, kata dia, terbukti dengan tidak adanya teror atau permasalahan di media sosial kepada dirinya. Padahal ya Pigai mengklaim seluruh media sosial dirinya terbuka. Nggak boleh main mata antar pasangan laki-laki perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. Ya 3 pacar bos, saya 3 aja. Saya nggak pernah macam-macam lah. Kalau 3 pacar ini nggak pernah macam-macam, ini gimana begitu kan? Konsepnya bagaimana?
Artinya apa? Artinya ya orang-orang bisa melihat ada hidung belang, ada buaya darat, ada memainkan ini, memainkan itu. Orang menjustis seperti itu nantinya. Justru ini blunder begitu, ketahuan. Sifat asli Natalius Pigai sudah terbongkar. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.